Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua para siswa-siswi Nusantara. Pertama, saya ucapkan semoga para siswa-siswi Nusantara tetap bersemangat dan sehat lahir batin sehingga dapat melanjutkan proses pembelajaran yang telah dibebankan kepada siswa-siswi dalam proses pembelajaran jenjang kelas 10 dalam berbagai bidang studi. Materi kita kali ini atau saya kali ini saya akan menyampaikan lanjutan daripada materi pertemuan 41 tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu yang materi lanjutannya adalah faktor penghambat integrasi nasional. Sebelum Pak JF akan menyampaikan materi ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan komen, serta aktifkan notifikasi agar mendapatkan pemberitaan atau informasi materi pembelajaran bidang studi PKN kurs ke-10 pada materi-materi lanjutannya. Baik, para siswa Nusantara, kali ini kita akan membahas tentang faktor penghambat internasional. Yang lalu telah kita pelajari tentang faktor terbentuknya integrasi nasional. Faktor penghambat integrasi nasional itu diantaranya yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Jadi kelompok masyarakat itu kurang menghargai keberadaan keanekaragaman itu yang penyebab utama, sehingga mungkin menimbulkan suatu kesalahpahaman dan lain sebagainya, pemicunya semua. Tapi didasari atas kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Jadi tentunya untuk membentuk suatu internasional itu kita harus menghargai begitu banyak kemajemukan atau keanekaragaman kelompok anggota-anggota yang tergabung pada suatu integrasi itu. Jadi kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Jadi tidak ada saling pengertian antar golongan, baik itu golongan agama maupun golongan adat istiadat, kebudayaan berbeda. Dan ini hal yang sangat besar pencetusnya munculnya suatu keributan sosial atau kenyamanan kehidupan berbangsa dan bernegara pada suatu masyarakat, suatu negara itu yang penuh keanekaragaman atau disebut dengan kemajemukan atau heterogen itu. Kemudian kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia khususnya terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Jadi hal ini juga pencetus. Tapi mudah-mudahan Indonesia sampai saat ini tetap tanggap hal-hal yang bersifat mengganggu, mengancam, menghambat, dan menantang hal-hal yang menjadi proses
proses kehidupan untuk mewujudkan masyarakat yang madani itu. Jadi saat ini pun masih tanggap, sehingga hal ini belum menjadi suatu gejala-gejala yang menyebabkan rusaknya penghambat internasional. Tapi perlu diketahui ini juga merupakan salah satu ancaman ketika masyarakat Indonesia khususnya hal-hal yang mengancam dan mengganggu hubungan masyarakat yang begitu majemuk ini yang datangnya dari luar seperti dari negara-negara lain. Kemudian adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan, ketidakmeratakan hasil-hasil pembangunan. Nah, ini juga merupakan hal pemicu penghambat dari integrasional, bahkan bisa menghancurkan integrasi nasional itu sendiri. Inilah tadi faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Kemantangan dalam menjaga keutuhan NKRI itu hal-hal yang bersifat berpotensi sebuah menjadi tantangan itu seperti konflik perbatasan seperti itu. Kemudian pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim, dirgantara, gangguan keamanan wilayah perbatasan berupa pelintas batas secara ilegal, kegiatan penyelundupan senjata dan bahan peledak, masalah separatisme, pengawasan pulau kecil dan terluar, ancaman teroris dalam negeri dan sebagainya. Inilah yang menjadi tantangan bagi kita dalam kehidupan berbangsa dan negara. Baik itu berhubungan dengan luar, ya seperti titik tapal batas, masuknya mereka ke wilayah kita, itu juga ancaman dan tantangan seperti apa kita mampu mengatasi supaya negara lain tidak boleh masuk wilayah perbatas Indonesia. Kemudian penyelundupan senjata api dan bahan peledak, kemudian tambah lagi gerakan separatis, dan termasuk juga ancaman-ancaman teroris. Inilah tantangan dalam menjaga keutuhan, inilah bentuk-bentuk tantangan di dalam menjaga keutuhan NKRI. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah peran serta warga negara Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi apapun konsepnya, titik kendali itu ada kepada masyarakat bangsa kita. Karena masyarakat dan bangsa kita inilah yang diharapkan untuk mewaspadai proses-proses yang bisa memunculkan suatu hal-hal yang berpotensi kepada ancamankah, tantangankah, gangguankah, apakah hambatan itu, yang kesemuanya itu menuju kepada proses kehidupan berbangsa dan negara, dan pada akhirnya akan mengganggu keutuhan NKRI. Nah, kembali kepada masyarakat warga negara Indonesia, peran serta warga negara dalam menjaga persatuan kesatuan itu jauh lebih besar. Ini dapat kita lihat kesadaran warga negara. Seperti apa kesadaran warga negara itu? Kesadaran itu adalah kesadaran akan persatuan kesatuan bangsa. Semakin tingginya kesadaran bangsa pentingnya persatuan kesatuan, maka nilai persatuan dan kesatuan di NKRI semakin tumbuh kuat dan perkembangan pesat mengarah keutuhan bangsa.
Tapi kalau masyarakatnya kesadaran rendah, dan ini menjadi suatu hal yang membahayakan NKRI dalam bentuk kesatuan dan persatuan bangsa. Itu yang kesadaran warga negara. Kemudian yang kedua adalah bela negara. Apa pengertian bela negara? Menurut penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 9 ayat 1 tentang pertahanan negara, upaya bela negara. Upaya bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1145 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bukan hanya sebagai kewajiban dasar manusia, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara. Intisari daripada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang bela negara ini, upaya bela negara ini, adanya sikap dan perilaku yang dimiliki bangsa ini, warga negara kita ini, yaitu adanya kecintaan terhadap kesatuan dan persatuan NKRI, yang mana dalam kehidupan masyarakat kita adalah bangsa yang heterogen atau majemuk. Dan kemudian merupakan suatu kehormatan yang tinggi, kehormatan yang paling tertinggi. Setiap warga negara memiliki suatu kecintaan yang tinggi dan kehormatan yang tertinggi kepada warga negara, setiap warga negara, untuk mewujudkan pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara. Adanya sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap keanekaragaman dan kemajemukan dan keanekaragaman bangsa kita, bangsa Indonesia itu, di dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dan bukan itu, tetapi adanya sikap yang dimilikinya suatu kehormatan yang dijunjung tinggi pada setiap warga negara itu untuk mewujudkan pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara. Inilah pengertian dari bela negara. Itu pengertian bela negara. Nah, apa-apa yang menjadi tantangan, apa-apa yang hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan bela negara itu ada 4. Yang pertama ancaman, yang kedua tantangan, yang ketiga hambatan, dan keempat gangguan. Seperti apa ancaman? Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Inilah ancaman. Jadi
usaha yang bersifat mengubah dan merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, tindak kriminal dan politik. Jadi ada upaya mengubah, ada upaya untuk merombak apa yang menjadi yang telah ditetapkan, yang secara konstitusi itu sah. Ini namanya ancaman. Nah, ancaman ini bisa datangnya dalam negeri, bisa datangnya dari luar negeri. Datangnya dari luar negeri itu seperti apa? Bisa bersifat agresi, bisa berupa pelanggaran wilayah oleh negara lain, bisa disebutkan dengan spionase atau mata-mata, kemudian ada sabotase, upaya untuk menghancurkan tata ketatanan kehidupan suatu bangsa, termasuk juga aksi teror dari jaringan internasional. Ini dari luar yang bersifat ancaman. Kemudian dari dalam, adanya pemberontak senjata, ada kelompok pemberontakan bersenjata yang sifatnya memberontak yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Itu namanya pemberontak bersenjata yang mempunyai dilengkapi dengan senjata-senjata mutakhir yang tinggi dan canggih. Kemudian konflik horizontal, kemudian ada aksi teror, ada sabotase, aksi kekerasan serta berbau sara, kemudian gerakan separatis dan pengerusakan lingkungan. Inilah tadi ancaman-ancaman yang datangnya dari dalam negeri. Kemudian tantangan hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Jadi kalau ancaman tadi ini konsep sudah berbahaya, tapi kalau tantangan ini suatu kelompok atau suatu upaya yang dilakukan orang lain atau kelompok yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Sejauh mana kemampuan yang dimiliki bangsa Indonesia terhadap negaranya, seperti itu. Mungkin tantangannya itu tentang dalam hal bidang ekonomi, bidang politik dan lain sebagainya. Kemudian hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri, yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Jadi adanya sesuatu yang menghalangi, seperti yang tentunya berasal dari diri sendiri, dari dalam diri kita, untuk melemahkan apa yang ingin kita lakukan, yang tadi yang ingin kita capai. Ini hambatan mungkin bisa datangnya dari faktor ekonomi, bisa faktor kondisi lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, gangguan itu adalah hal atau usaha yang berasal dari luar, yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional atau tidak terarah. Inilah tadi pengertian ATHG. A-nya ancaman, T-nya tantangan, H-nya hambatan, dan G-nya gangguan. Yang ketiga adalah dasar hukum bela negara. Ada beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara. Itu TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wilayah wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Kemudian Undang-Undang RI nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawan rakyat. Kemudian Undang-Undang RI nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam Negara RI, diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1988. Kemudian TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri.
Kemudian TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Yang ke-F, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat serta ya oleh TNI dan kepolisian sebagai komponen utama. Kemudian dikuatkan pendukungnya pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian ada di peraturan lain Undang-Undang nomor RI nomor 3 tahun 2002. Kemudian keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara yang termasuk pada ayat 1 diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut, itu pendidikan dan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit secara sukarela dan atau wajib, pengabdian sesuai dengan profesi. Ini tadi dasar-dasar hukum dalam rangka bela negara. Artinya konsep pelaksanaan bela negara itu mempunyai status hukum yang kuat. Oleh sebab itu sesuai dengan pasal 30 ayat 1 dan 2 dan pasal 27 ayat 3 itu menerangkan, dan serta banyak undang-undang lain menerangkan warga negara wajib hukumnya untuk melakukan bela negara jika dipanggil, jika dimintai oleh negara tentang upaya dalam mempertahankan NKRI. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kamu dalam proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khusus kelas 10 sekolah menengah atas sederajat, dalam proses pembelajaran di sekolah kamu masing-masing. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.